Oke, gue mau cerita horor lagi. Yang penakut, skip. Oke, jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Agung Surya yang berasal dari Bali. Nah, cerita ini dialami oleh bapaknya Agung nih, ayahnya Agung. Terjadi di tahun 89. Jadi pada saat itu di tahun 89 ini, ayahnya Agung ini punya usaha layar tancap. Lu tau lah ya, di tahun segitu tuh usaha layar tancap ini lagi hype banget. Dia diundang kemana-mana tuh buat ngadain layar tancap. Nah, suatu malam ayahnya Agung ini diundang di desa Demulih, Kabupaten Bangli buat ngadain layar tancap. Film yang dipasang pada saat itu film horor, filmnya Susana. Pas lagi acara layar tancap itu lancar-lancar aja ya. Setelah selesai mereka ini ngerapin alatnya, terus pulang nih naik mobil pickup. Saat itu ada 3 personil nih, ayahnya Agung, omnya, dan Pak Mangku. Pas lagi jalan pulang, di tengah-tengah perjalanan ternyata mobil mereka mogok. Udah tuh mereka sempat ngedorong, cuma karena terlalu jauh gitu ya, akhirnya mobil itu ditinggal. Besok mereka bakal balik lagi buat servis mobil itu. Mereka bertiga ini jalan kaki lah tuh. Pas lagi jalan ini, Pak Mangku itu ngelihat kalau di depan mereka itu ada seorang perempuan. Mereka ngejar perempuan itu tuh. Kali aja perempuan ini pengen bareng. Pas mereka ini jaraknya udah deket, cewek yang tadinya ini cantik berubah tuh. Baju dan badannya itu jadi gosong. Wah, mereka bertiga ini lari lah tuh. Ayahnya Agung ini sempat ngelihat ke belakang tapi udah nggak ada. Pas baru mereka ini lari, tiba-tiba mereka bertiga ini pandangannya langsung gelap. Yang tadi suasananya itu lumayan terang karena ada bulan, tiba-tiba jadi gelap total. Di sini ayahnya Agung itu ingat pesan dari almarhum ibunya. Kamu jika terkena pemeteng, artinya mata kamu itu ditutup dengan daun pisang oleh setan. Seketika kamu nggak akan bisa lihat. Jangan lari, tiaraplah, atau berjalan sebawah lutut, maka jalan akan muncul. Bener aja, mereka bertiga itu langsung tiarap, terus langsung merangkak nih. Setelah mereka merangkak ini, yang tadi posisi mereka itu ada di depan kuburan Banjarkawan, sekarang udah ada di depan kantor KPU Bangli. Itu jaraknya sekitar 1 km. Padahal mereka berasanya ini baru merangkak sebentar. Udah tuh, karena kecapean mereka memutuskan buat tidur di depan kantor KPU ini. Tapi pas baru pengen tidur, Pak Mangku ini ngeliat kalau di depan mereka nih sekitar 20 meter gitu ada sosok laki-laki. Setelah diperhatikan lagi, sosoknya ini berubah tuh. Mukanya jadi hancur, kuku-kukunya juga jadi panjang banget. Dan dari mulut makhluk itu tuh keluar api biru. Pak Mangku sadar tuh kalau itu adalah celuluk setan khas Bali, atau bisa disebut leak lah. Mereka bertiga langsung lari lah gitu. Sekitar 1 km kemudian mereka akhirnya ketemu sama rombongan orang-orang yang pengen ke pasar. Barulah tuh di situ mereka itu kondisinya baru aman tentram. Waduh, cinta horor kumpul. Ini ada cerita tentang seseorang yang lagi hamil dan hampir aja keguguran karena kuntilanak. Jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Fitri yang tinggal di daerah Karawang. Jadi 1 tahun yang lalu pas Fitri ini lagi hamil 6 bulan, dia itu hampir aja keguguran gara-gara digangguin kuntilanak. Jadi ceritanya si Fitri ini sama suaminya itu sering banget keluar malam nih. Dari sebelum dia hamil tuh dia keluar malam nyari makan. Nah, karena ini udah jadi kebiasaan, akhirnya pas Fitri hamil tetap dilakuin tuh. Fitri tuh inget banget pada saat itu dia itu lagi hamil 6 bulan dan kejadian itu tepat di malam Jumat. Jadi Fitri sama suaminya ini keluar rumah tuh buat nyari makan malam setelah Isya. Rumahnya Fitri ini kalau pengen ke jalanan itu harus ngelewatin kebun, pemakaman, sama irigasi. Udah tuh mereka nyari makan dan baru selesai makan itu sekitar jam 10 atau jam setengah 11. Mereka pulang. Pas mereka lewatin kebun nggak ada apa-apa tuh. Pas lewatin pemakaman juga nggak terjadi apa-apa. Tapi pas lewatin irigasi, ini suaminya Fitri itu ngeliat ada sosok putih-putih gitu ya di atas pohon melayang-layang. Itu katanya sosok itu rambutnya panjang. Udah pastilah ini kuntilanak. Tapi suaminya Fitri ini nggak cerita ke Fitri karena takut dia ketakutan. Pas udah nyampe rumah barulah tuh si Fitri ini diceritain kalau tadi suaminya itu ngeliat kuntilanak pas diirigasi. Udah tapi nggak terlalu banyak diceritain, akhirnya mereka tidur. Suaminya Fitri ini langsung manggil ibunya dia lah nih, terus ngecek nih. Nah, mereka ini berdua bingung nih. Ini kok Fitri belum 9 bulan, baru 6 bulan gitu ya, tapi udah kontraksi kayak orang pengen melahirkan. Mertuanya Fitri ini udah ngerasa kayak ini ada sesuatu yang gak bener nih. Akhirnya dipanggil lah tuh dukun beranak di daerah situ. Nggak lama dukun beranaknya ini datang, dan dukun beranaknya ini langsung ngomong, ini mah ada yang iseng nih, ada yang jahil, biar buru-buru keluar bayinya dan pengen diambil. Merinding gue. Mana gue take jam 2:30 pagi. Udah tuh dukun beranaknya ini langsung baca-baca doa, dan setelah dukun beranak ini selesai baca doa, perutnya Fitri itu udah normal lagi, udah nggak sakit. Di sini dukun beranaknya juga ngomong tuh, makanya jangan suka keluar malam. Kalau keluar malam itu orang hamil bahaya.
karena banyak makhluk-makhluk yang emang ngincer orang hamil dan bayinya. Tuh makanya buat yang lagi hamil jangan keluar malam-malam deh kalau nggak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak.